Tunjuknya adalah pesan dari gempa Yogyakarta kemarin tanggal 26 Agustus 2024 yang 5 lebih. Kita disuruh memperbaiki akhlak moral perbuatan kita. Gak kira kamu presiden, kamu pejabat, kamu raja, ratu, keturunan nabi, keturunan malaikat, bahkan darah biru, darah merah. Jangan keberatan gelar, keberatan titel, terus kamu lupa sama yang menciptakan kehidupan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Aku nggak bisa meramal, artinya kapan terjadi bencana atau di mana. Yang aku bisa lakukan adalah mengajarkan memperbaiki akhlak, memperbaiki budi pekerti, memperbaiki kelakuan kita agar kita itu dikasihani Tuhan. Jadi kalau kita nggak mau bala bencana, ya kita memperbaiki perbuatan kita yang jahat menjadi baik. Jangan sampai yang jahat kita itu benarkan, atau yang benar kita bilang jahat, atau membolak-balikan fakta. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Jangan sampai hak dan batil dicampur adukkan seenak jidatnya hanya karena mentang-mentang kamu punya uang, punya kuasa, punya jabatan. Jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Karena itu akan jadi malapetaka buat diri sendiri dan orang lain. Yang aku bisa lakukan adalah sharing ilmu, memberi nasihat, memberi masukan. Kalau dipakai monggo, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Toh kalian sendiri yang akan menjalaninya, yang akan merasakannya. Aku juga sharing ilmu, sharing pendapat, sharing nasihat, unek-unek. Itu juga agar Tuhan itu ngasih aku belas kasih, bahwa ketika ada apa-apa, Tuhan itu dengan kekuasaannya, dengan kebesarannya nolongin keluargaku diselamatkan. Gak apa-apa aku itu mengalami hinaan, cemoohan, dibully, dicaci maki, kesengsaraan, penderitaan. Tapi aku tetap akan beriman sama Tuhan bahwa segala penderitaan itu ada hikmahnya, menguatkanku, membuat jiwaku itu jiwa yang kuat, gak cengeng. Dan aku juga orang yang dulu jahat, dulu zalim, diperbaiki akhlaknya, diperbaiki moralnya. Jadi aku mau ngajakin orang yang biasanya jahil, metakil, dihentikan, tobat, gak ada gunanya. Kenapa? Karena ketika karma datang, ketika hukum Tuhan, hukum alam datang, gelar kita, harta kita, apapun itu nggak ada gunanya. Yang dinilai itu cuma perbuatan kita, kelakuan kita. Jadi dari kemarin aku tuh udah oleng, udah ngerasain nggak nyaman, nggak enak banget. Mau makan ya nggak enak, mau tidur tuh ya nggak nyaman, mau ngapa-ngapain itu rasanya nggak connect antara tubuh dan nyawa. Kayaknya itu nyawa atau ruh kita itu udah nggak menyatu dengan jiwa. Kenapa? Karena gimana pun kita dengan keluarga itu punya ikatan batin, kita punya telepati, kita bisa merasakan apa yang akan terjadi. Kita udah ngerti duluan nih, tapi kita nggak tahu apa itu. Ini yang aku lakukan, yaitu makin mendekatkan diri sama Tuhan. Sewaktu-waktu megatrust, sewaktu-waktu mega tsunami, aku itu diberi kekuatan sama Tuhan, diberikan semangat. Apapun yang terjadi, itu yang terbaik dari Tuhan. Setiap hari aku berdoa agar aku dikuatkan lahir, batin, jasmani, rohaniku dalam menjalani kehidupan. Gak kira itu kehidupan yang sengsara, yang menderita, ataupun yang bahagia, yang diridhoi Tuhan, yang penuh dengan kemakmuran, dilimpahi rezeki, dilimpahi keberkatan, jabatan, dimuliakan derajatku. Aku tetap akan jadi orang yang sama.
Orang yang selalu ingat Tuhan, orang yang selalu berpedoman pada petunjuk yang Tuhan berikan. Ini yang aku bisa lakukan dengan doa, dengan ucapan, dengan kata-kata, agar ucapanku, kata-kataku, pikiranku, hatiku yang aku lakukan, walaupun cuma pakai video, pakai akun YouTube, akun Facebook, bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan itu terserah sama kalian, monggo. Aku gak pernah memaksa. Takdir ada di tangan kalian sendiri. Mau seperti apapun yang aku lakukan, kalau orangnya gak mau berubah, orangnya gak mau memperbaiki diri, sia-sia aja. Ketika hatinya udah mati, ataupun akal sehatnya udah mati. Jadi kembali semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan takdir kita ya tergantung diri kita sendiri, mau berubah atau enggak, itu tergantung pada diri kita masing-masing.